Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 perdagangan luar negeri, yaitu praktek ekspor dan impor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Alwi dan teman-teman saya, Ayu Kirana, Dani Anggraini, dan Nadia Reskiana. Nah, sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu ekspor dan impor? Nah, ekspor adalah kegiatan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk barang-barang, asuransi, jasa-jasa, dan pada suatu tahun tertentu. Jadi intinya dari ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Tidak cuma barang, tapi terdiri dari jasa, asuransi, pada suatu tahun tertentu. Selanjutnya adalah impor. Nah, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pembiayaan. Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pembiayaan Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, impor ini adalah kegiatan memasukkan barang-barang yang artinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri itu sendiri. Biasanya impor ini lebih dominan kepada barang-barang bahan baku seperti minyak, terus beras juga berapa tahun lalu kita impor gitu. Yang dimana tujuannya untuk memenuhi masyarakat secara luas. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, saya Ayu Kirana akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada prosedur ekspor. Apa aja sih prosedur dari ekspor ini? Yang pertama ada korespondensi, yaitu eksportir melakukan korespondensi dengan importir di luar negeri untuk menawarkan komoditas yang mau dijual. Selanjutnya ada pembuatan kontrak dagang atau sales contract. Setelah importir setuju dengan semua kondisi yang ditawarkan oleh eksportir, kontrak dagang segera dibuat. Dan yang ketiga ada penerbitan Letter of Credit atau LC, yaitu importir membuka LC melalui bank koresponden di negaranya dan mengirimkan LC tersebut ke bank devisa yang ditunjuk eksportir di Indonesia. Nah, selanjutnya ada prosedur impor. Menurut PT Mitra Kargo Indonesia, prosedur impor barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, importir dalam negeri dan supplier dari luar negeri mengadakan korespondensi dan tawar-menawar harga yang akan diimpor. Sama seperti tadi yang ekspor ada korespondensi. Yang kedua, jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dibuat perjanjian jual beli atau sales contract. Yang ketiga, importir membuka LC atau Letter of Credit ke bank devisa dalam negeri. Yang keempat, bank devisa dalam negeri memberitahukan kepada bank korespondensi luar negeri tentang pembukaan LC-nya. Yang kelima, bank koresponden luar negeri menghubungi eksportir luar negeri untuk mengkonfirmasi. Yang keenam, eksportir luar negeri pesan tempat atau ruangan ke agen-agen pelayaran dengan maksud agar dapat dimuat lalu dikirim. Yang ketujuh, eksportir menyerahkan invoice, packing list lembar asli kepada bank luar negeri dan menarik weselnya, sedangkan duplikat dokumen-dokumen di atas dikirim langsung kepada importir. Kedelapan, bank luar negeri mengirim dokumen kepada bank devisa dalam negeri. Kesembilan, bank devisa dalam negeri menyerahkan dokumen-dokumen asli kepada importir. Kesepuluh, importir menyerahkan dokumen-dokumen surat kuasa ke EMKL. Kesebelas, EMKL menukar konosimen asli dengan DO kepada agen perkapalan dan membuat PPUD berdasarkan dokumen serta membayar biaya masuk PPN atau pajak importir dan lain-lainnya. Terakhir atau ke-12, barang keluar
ke peredaran bebas atau diserahkan ke importir. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah penjelasannya sudah jelas atau belum? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom komentar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ada kebijakan pemerintah dalam ekspor dan impor. Yang pertama, kebijakan ekspor. Ekspor suatu negara harus lebih besar daripada impor agar tidak terjadi defisit dalam neraca pembayaran. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berusaha mendorong ekspor melalui kebijakan ekspor dengan cara berikut. Yang pertama, diversifikasi ekspor atau menambah keragaman barang ekspor. Diversifikasi ekspor merupakan penganeka-ragaman barang ekspor dengan memperbanyak macam dan jenis barang yang diekspor. Yang kedua, subsidi ekspor. Subsidi ekspor diberikan dengan cara memberikan subsidi atau bantuan kepada eksportir dalam bentuk ringan pajak, tarif angkutan yang murah, kemudahan dalam mengurus ekspor, dan kemudahan dalam memperoleh kredit dengan bunga yang rendah. Yang ketiga, premi ekspor. Untuk lebih menggiatkan dan mendorong para produsen dan eksportir, pemerintah dapat memberikan premi atau insentif, misalnya penghargaan atas kualitas barang yang diekspor. Yang keempat, ada devaluasi. Devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri atau rupiah terhadap mata uang asing. Yang kelima, meningkatkan promosi dagang ke luar negeri. Pemasaran suatu produk dapat ditingkatkan dengan mempromosikan produk yang akan dijual. Untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri, maka pemerintah dapat berusaha dengan melakukan promosi dagang ke luar negeri. Yang keenam, menjaga kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing sangat dibutuhkan oleh para importir dan pengusaha yang menggunakan produk luar negeri untuk kelangsungan usaha dan kepastian usahanya. Dan yang ketujuh, ada mengadakan perjanjian kerjasama ekonomi internasional. Melakukan perjanjian kerjasama ekonomi, baik bilateral, regional, maupun multilateral, akan dapat membuka dan memperluas pasar bagi produk dalam negeri di luar negeri, serta dapat menghasilkan kontrak pembelian produk dalam negeri oleh negara lain. Kebijakan pemerintah dalam impor. Kegiatan impor di satu pihak sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi, di lain pihak dapat merugikan perkembangan industri dalam negeri. Agar tidak merugikan produk dalam negeri, diperlukan adanya kebijakan impor untuk melindungi produk dalam negeri atau proteksi dengan cara berikut. Pertama, pengenaan bea masuk. Barang impor yang masuk ke dalam negeri dikenakan bea masuk yang tinggi sehingga harga jual barang impor menjadi mahal. Nah, hal ini dapat mengurangi hasrat masyarakat membeli barang impor dan produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor. Yang kedua, kuota impor. Kuota impor merupakan suatu kebijakan untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. Yang ketiga, pengendalian devisa. Dalam pengendalian devisa, jumlah devisa yang disediakan untuk membayar barang impor dijatah dan dibatasi, sehingga importir mau tidak mau juga membatasi jumlah barang impor yang akan dibeli. Yang keempat, substitusi impor. Kebijakan mengadakan substitusi impor ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dengan mendorong produsen dalam negeri agar dapat membuat sendiri barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Dan kelima, ada devaluasi. Kebijakan berupa devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Selanjutnya ada prosedur pembayaran dan pendampingan ekspor dan impor. Yang pertama itu ada secara tunai atau pembayaran di muka.
Dalam sistem pembayaran ini, pembeli yaitu importir membayar di muka kepada penjual yaitu eksportir sebelum barang-barang dikirim oleh penjual tersebut. Ini berarti importir memberikan kredit kepada eksportir untuk mempersiapkan barang-barangnya. Nah, faktor pertimbangan yang dilakukan dalam sistem ini yaitu ada kepercayaan importir terhadap ekspor, keyakinan importir bahwa negara eksportir tidak akan melarang ekspor, dan keyakinan importir bahwa pemerintah importir mengizinkan pembayaran di muka, kemudian importir mempunyai likuiditas yang cukup. Pelaksanaan sistem ini lazim digunakan dalam kondisi pasar yang baik bagi penjual. Biasanya pembayaran besarnya itu 100% dari besarnya barang yang diekspor. Kemudian yang kedua itu ada pembayaran kemudian atau open account. Sistem pembayaran ini belum dilakukan dalam sistem pembayaran ini belum dilakukan pembayaran apa-apa oleh importir kepada eksportir sebelum barang dikapalkan atau tiba dan diterima importir atau sebelum waktu tertentu yang telah disepakati. Eksportir telah melakukan pengapalan barang akan mengirimkan invoice kepada importir. Nah, sistem bayaran ini tuh dapat terjadi apabila ada kepercayaan penuh antara eksportir dan importir. Barang-barang dan dokumen akan langsung dikirim kepada pembeli eksportir kelebihan dana, dan eksportir yakin tidak ada peraturan negara importir yang melarang transfer pembayaran. Kemudian ada resiko juga di dalam prosedur pembayaran ini, yaitu eksportir tidak mendapat perlindungan apakah importir akan membayar atau tidak. Dalam hal importir tidak membayar, eksportir akan kesulitan dalam membuktikannya di pengadilan karena tidak ada bukti. Kemudian penyelesaian perselisihan akan menimbulkan biaya bagi eksportir. Nah, prosedur yang ketiga itu ada wesel inkaso atau collection draft. Dalam sistem ini, eksportir memiliki hak pengawasan barang-barang sampai weselnya dibayar importir. Eksportir atau penarik wesel mengapalkan barang sementara dokumen pemilik atas pengiriman barang secara langsung atau melalui bank importir dikirim ke importir. Nah, penyerahan dokumen kepada importir didasarkan pada dokumen against payment, yaitu penyerahan dokumen kepada importir dilakukan apabila importir telah membayar. Kemudian ada dokumen against acceptance, yaitu penyerahan dokumen kepada importir dilakukan apabila importir telah mengaccept weselnya. Prosedur pembayaran yang keempat itu ada konsinyasi, yaitu sistem pengiriman barang-barang ekspor pada importir di luar negeri di mana barang-barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir dengan harga yang telah ditetapkan pada eksportir. Nah, barang-barang yang tidak terjual akan dikembalikan pada eksportir. Dalam sistem ini, eksportir memegang hak milik atas barang, sedangkan importir hanya merupakan pihak yang dititipi barang untuk dijual. Nah, resiko yang dapat timbul dalam sistem ini antara lain, modal terlalu lama tertimbun pada barang yang diperdagangkan. Tidak ada kepastian eksportir akan menerima pembayaran. Eksportir dapat menjadi korban kenakalan importir yang melaporkan barang yang terjual tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Bila importir tidak membayar, tidak ada bukti yang menuntutnya ke pengadilan. Gitu. Kemudian prosedur pembayaran yang kelima ada letter of credit. Nah, letter of credit itu suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu barang atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir tersebut, yang memberikan hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan. Nah, kepastian akan namanya kepentingan kedua belah pihak dengan menggunakan letter of credit ini, yaitu kepada penjual dipastikan akan adanya pembayaran bila mana dokumen-dokumen pengapalan lengkap sesuai dengan syarat letter of credit. Kemudian yang kedua, kepada importer dipastikan bahwa pembayaran hanya dapat dilakukan oleh bank bila sesuai dengan persyaratan letter of credit. Nah, di dalam letter of credit ini terdapat 3 kontrak terpisah yang dikaitkan dengan letter of credit, yaitu kontrak jual beli, instrumen letter of credit, yang merupakan kontrak antara eksportir dan bank pembuka.
Kemudian letter of credit atau perjanjian jaminan yang merupakan kontrak antara importir dan bank pembuka letter of credit. Seperti itu.